Selamat siang, kami dari kelompok 10. Kami akan mempresentasikan tentang literatur review dari analisis dan optimasi cell short dalam pengurutan data. Saya Fernando Kamtama TKID dengan NIM F1022120. Kemudian Saya Muhammad Rifki Nustanto dengan NIM F1D022077. Saya Rizky Maulana Ramdhani dengan NIM F1D022095. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang abstraknya. Di sini abstrak pengurutan data merupakan sebuah proses dasar yang sering digunakan dalam dunia komputer. Ada banyak sekali cara atau algoritma yang dapat digunakan dalam pengurutan data pada komputer. Salah satunya merupakan algoritma cell sort. Algoritma cell sort ini merupakan modifikasi dari algoritma insertion sort dengan tambahan berupa teknik pengurangan jarak atau gap sequence. Penelitian yang kita lakukan ini bertujuan untuk melakukan analisis kinerja sel sort dalam mengurutkan data dibandingkan dengan algoritma pengurutan yang lain dan optimasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan performa dari sel sort. Kemudian hasil yang kita lakukan menunjukkan bahwa sel sort unggul dalam hal efisiensi waktu dan jumlah perbandingan dibandingkan algoritma pengurutan lain, terutama dalam dataset yang besar. Kemudian ada kombinasi antara sel sort dengan bubble sort, namun tidak seefisien sel sort murni. Kemudian terdapat metode interleaving atau increment sequence menunjukkan performa terbaik karena meminimalkan jumlah pertukaran dan mendekati kompleksitas waktu yang optimal. Hal ini menegaskan keunggulan Salesforce sebagai algoritma pengurutan yang lebih efisien dan menyarankan penggunaannya dalam aplikasi yang memerlukan pengurutan data dalam jumlah yang besar dan efektif. Dengan pendahuluannya, algoritma pengurutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ilmu komputer yang digunakan untuk mengatur elemen dalam suatu urutan tertentu. Pengurutan yang efisien dapat meningkatkan kinerja aplikasi komputasi. Algoritma paling dikenal dan sering digunakan antara lain adalah bubble sort, cell sort, merge sort, dan quick sort menurut Zulfa et al. Tahun 2022. Setiap algoritma pengurutan data memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti bubble sort merupakan pengurutan yang paling sederhana dan mudah diimplementasikan, dan cell sort yang memiliki kemampuan pengurutan yang lebih baik daripada bubble sort. Studi ini dilakukan untuk menganalisis dan mengoptimasi kinerja cell sort serta membandingkannya dengan algoritma lain yaitu seperti bubble sort. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi kinerja dari kombinasi algoritma sorting untuk melihat apakah ada peningkatan kinerja. Oke, Selanjutnya, selanjutnya, untuk metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. metode penelitian. Jadi, metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode kualitatif dengan memanfaatkan kajian literatur. Metode studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis jurnal-jurnal yang membahas cell sort sehingga menghasilkan satu jurnal baru yang berkenaan dengan topik. Jadi, proses ini menyangkut beberapa langkah. Yang pertama, mencari literatur. Jadi, mencari literatur bisa dicari dari sumber-sumber website terpercaya. Terus yang kedua, seleksi literatur, yaitu memilih literatur yang relevan terhadap topik yang studi. Yang ketiga, ada analisis literatur, jadi membaca dan menganalisis konten dari literatur yang dipilih untuk mengidentifikasi studi server. Yang keempat, sintesis informasi, yaitu menyusun informasi yang diperoleh demi menyusun satu paper baru tentang algoritma cell sort. Selanjutnya, hasil penelitian. Jadi, dari lima literatur yang dipilih untuk review ini, semua berkorespondensi untuk studi kualitatif. Masing-masing dari lima literatur yang dipilih dibaca dengan cermat dari abstrak tujuan data analisis dan dari pertanyaan awal peneliti untuk mengumpulkan informasi tentang algoritma Salesforce. Jadi, algoritma Salesforce ini merupakan salah satu algoritma dalam pengurusan data yang efisien dengan pendekatan berbasis interval yang menurunkan kompleksitas waktu dibandingkan dengan algoritma pengurutan sederhana seperti bubble sort dan insertion sort. Uh, Algoritma Salesforce ini akan membagi data berupa array menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian dari bagian-bagian tersebut akan dibandingkan sesuai dengan jarak pembagian yang sudah ditentukan. Algoritma shell sort kemudian diulang dengan langkah atau jarak yang lebih kecil sampai proses dibuktikan jika jarak sudah lebih sama dengan satu. Jadi algoritma shell sort ini dikatakan 5 kali lebih cepat dibandingkan algoritma bubble sort dan 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan algoritma insertion sort. Nah, dari tinjauan jurnal ini diketahui beberapa hasil pengujian shell sort, baik secara mandiri maupun pengujian beserta algoritma pengurutan lainnya, sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut ini. Jadi yang pertama ini ada dari nama penulis Nur Ahmad yang berasal dari program studi teknik komputer Akademi Manajemen Informatika dan Komputer MDP. Jadi tujuannya ini untuk membandingkan algoritma sensor dalam mengurutkan data acak dengan algoritma bubble sort untuk menentukan algoritma yang paling efisien.
Jadi hasilnya itu cell sort lebih cepat dari bubble sort untuk dataset besar, dan kombinasi cell sort dan bubble sort lebih cepat dari bubble tapi tidak dengan cell sort. Jadi kelebihannya ini, penelitian memberikan gambaran bahwa algoritma cell sort lebih efisien daripada bubble sort untuk jumlah elemen yang lebih besar. Kekurangannya, penelitian terbatas pada data acak yang mencerminkan pola data tertentu dan tidak membahas konsumsi memori masing-masing algoritma. Yang kedua, dari penulis Muhammad Lutfi Zulfa, Mihail dan Beta Nurinasari. Jadi dia ini berasal dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dia ini menganalisis dan membandingkan performa algoritma bubble cell sort dan quicksort dalam mengurutkan. Jadi kelebihannya ini, pengujian cell sort, penelitian ini memberikan gambar yang jelas tentang performa masing-masing algoritma. Penelitian ini menunjukkan bahwa cell sort lebih efisien hal langkah dalam hal langkah pengurutan dibandingkan bubble sort. Terus dia itu, kekurangannya itu, penelitian hanya terbatas dilakukan pada satu dataset, sehingga hasilnya mungkin berbeda jika menggunakan dataset lain. Tiga, ada dari penulis Basit Sahat dan juga Muhammad Tanwir Afzal, yang berasal dari World Academy of Science, Engineering, and Technology. Jadi tujuan penulisannya adalah meningkatkan kompleksitas waktu dan efisiensi praktis dari algoritma cell sort, terutama dalam mengurutkan dataset besar secara efisien. Jadi kelebihannya itu, yang pertama, penelitian ini mencapai peningkatan kinerja signifikan dalam algoritma cell sort pada pengurutan data yang besar. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini, kekurangan dari penelitian ini belum menguji kasus yang terburuk dan sangat tergantung dari jenis dataset yang digunakan. Yang keempat, ada jurnal dari Afik Mitra, Anissa Ganguly, dan Jas Kotari yang berasal dari The Heritage Academy Kolkata, India. Jadi dia ini memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai efisiensi setiap varian cell sort, dan kekurangannya, beberapa varian algoritma tidak dipertimbangkan dalam analisis ini. Penelitian tidak mencakup analisis pada platform atau konfigurasi mesin yang berbeda. Yang kelima, ada jurnal dari Heru Satria, Tambunan, Sumaro, Indra Gunawan, dan Eka Irawan. Jadi kelebihannya ini, algoritma cell sort memiliki waktu pengurutan lebih cepat dibandingkan beberapa algoritma lainnya. Sedangkan kekurangannya, penelitian ini memiliki keterbatasan pada data yang digunakan. Penelitian ini juga tidak menyertakan analisis untuk membandingkan forma algoritma cell sort dengan algoritma penggunaan lainnya. Kemudian di 4 pembahasan berdasarkan literatur di atas dapat dilihat bahwa cell sort yang merupakan modifikasi atau perkembangan instant short dengan penggunaan gap sequence dalam cell sort untuk mengurangi jumlah perbandingan dalam pengurutan data yang lebih efisien. Kemudian untuk kombinasi antara cell sort dan bubble sort memanfaatkan kekuatan masing-masing algoritma. Kemudian pada dataset mendapatkan hasil di mana algoritma kombinasi ini lebih efisien daripada bubble sort, akan tetapi tidak lebih efisien daripada cell sort yang murni. Kemudian dan untuk optimasi cell sort, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti pemilihan gap sequence yang lebih baik, kombinasi antara algoritma cell sort yang dengan yang lain. Pada literatur di atas dengan metode interpolating atau increment sequence memberikan kinerja yang terbaik karena dapat mendekati kompleksitas waktu optimal. Jadi kesimpulannya, cell sort merupakan algoritma pengurutan yang lebih efisien dibandingkan dengan algoritma pengurutan lain seperti bubble sort, terutama menggunakan dataset. Terutama ketika mengurutkan dataset yang besar. Meskipun kombinasi antara cell sort dengan bubble sort menunjukkan perbaikan kinerja, akan tetapi shell shot murni masih menjadi pilihan terbaik dalam hal efisiensi. Untuk optimasi dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti pemilihan gap sequence dan kombinasi dengan algoritma lain. Kemudian saran. Jadi literatur review ini masih sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, sehingga diperlukan adanya penelitian lebih lanjut demi memahami metode-metode yang dapat pada algoritma shell sort, efektivitasnya pada penerapan dalam program, serta kelebihan dan kekurangannya dibandingkan beberapa algoritma pengurutan lain, agar dapat bermanfaat bagi kita semua. Ini adalah daftar pustaka yang kami buat. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan apa peran dan kontribusi saya di sini. Jadi saya mengerjakan bagian pembahasan, kesimpulan, saran. Saya juga mengerjakan bagian daftar pustaka dari tugas besar ini. Kemudian teman saya, Sedangkan saya di sini mengerjakan metode penelitian, hasil penelitian, dan juga isi dari tabel daftar literaturnya. Kemudian saya berperan dalam pencarian jurnal serta pembuatan abstrak dan juga pembuatan pendahuluan. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Selamat siang.